Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara berdoa yang benar dan apa tujuan doa yang benar. Saudara, hari-hari kita pasti tentu saja selalu diisi dengan doa dan seruan kepada Tuhan. Tetapi dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Saya percaya saudara bahwa Bapa begitu rindu menjawab dan mengabulkan doa anak-anaknya. Sama seperti saya sebagai seorang bapa, begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya terpenuhi. Malah saya berpikir sebelum mereka meminta pun, saya berpikir bagaimana supaya itu terpenuhi. Demikian Tuhan juga berkata bahwa Dia melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan sebenarnya. Tetapi saat ini saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar, dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Karena sekali lagi bukan Allah tidak mau menjawab doa kita, bahkan Dia rindu menjawab doa kita. Tetapi jangan-jangan kita yang salah berdoa dan salah tujuan kita berdoa, sehingga kita belum meraih, belum mendapat apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Allah. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita berdoa dengan benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar, dan biarlah kita mengalami jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu
yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dan dua hal yang menjadi inti apa yang Yesus ajarkan ini adalah bahwa bagaimana seharusnya cara mereka berdoa dan apa menjadi tujuan mereka berdoa. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara, supaya kita berdoa dengan cara yang benar dan supaya kita berdoa dengan tujuan yang benar. Karena sebenarnya, saudara, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu, di mana di ayat 8 dia berkata, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi sebelum kita meminta pun kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus berdoa? Karena Dia ingin melalui doa itu kita berdoa dengan cara yang benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya dari sana. Nah, itu sebabnya, saudara, kita akan lihat bersama berhubungan dengan cara berdoa. Jika kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, maka yang paling Tuhan rindukan sebenarnya adalah ketulusan. Dalam kita berdoa, ketulusan itu yang Tuhan rindukan. Karena yang ditegur oleh Tuhan, yang disalahkan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan di sini adalah tentang cara berdoa orang-orang yang suka berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lain melihat. Dan kemudian cara orang berdoa yang bertele-tele, itu yang dikritik Tuhan di sini. Jadi dalam kita berdoa, cara kita berdoa, hal yang paling utama yang Tuhan rindukan adalah ketulusan kita. Bahwa dalam doa itu memang kita benar-benar rindu dan berserah kepada Tuhan. Ketulusan kita meminta kepada Tuhan. Bukan supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dianggap pandai berdoa oleh orang lain, tetapi benar-benar didasarkan oleh ketulusan. Bahkan, saudara, terkadang dalam doa-doa kita terkadang tidak sanggup mengucapkan kata-kata oleh karena beratnya beban, beratnya persoalan. Hanya air mata berderai, dan bahasa tetesan air mata pun Tuhan tahu ketika doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jadi, saudara, sehubungan dengan cara berdoa,
biarlah doa-doa kita panjatkan dengan ketulusan, benar-benar berharap daripada Tuhan, benar-benar bermohon kepada Tuhan, bukan ada tujuan yang lain. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan mujizatnya melalui doa-doa kita. Karena sekali lagi ayat 8 tadi dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kita minta pun Dia sudah tahu. Tetapi ketika kita meminta dengan cara yang benar, di sana Dia mewujudkan apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Dia. Dengan apa, saudara? Dengan penuh ketulusan. Lalu kemudian di ayat 11 mulai, saudara, di sana mulai dipanjatkan permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, topik-topik doa yang dipanjatkan mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini adalah topik doa, sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, bukan didasari oleh keegoisan, tetapi benar-benar sesuatu yang mendasar. Di mana ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu satu kebutuhan yang sangat mendasar. Itu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Berbicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar, setiap orang mungkin pasti berbeda, saudara. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah bahwa apa yang diminta kepada Tuhan itu memang benar-benar sesuatu yang mendasar, kebutuhan yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, keegoisan atau kesombongan. Terlalu banyak seringkali doa-doa dipanjatkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sesuatu, karena didasari oleh hawa nafsu, keegoisan dan kesombongan. Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Dan saya percaya, saudara, ketika kita meminta dengan cara yang benar, sesuatu yang sangat mendasar, Allah memberi lebih dari apa yang kita minta. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia memberi lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Allah suka memberi lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar. Mintalah kepada Tuhan sesuatu yang mendasar sesuai dengan konteks kondisi saudara masing-masing. Mintalah kepada Tuhan dengan satu ketulusan bahwa memang itulah yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara berdoa dengan cara yang benar, percayalah, maka Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kita minta. Dan kemudian dikatakan juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Cara yang benar, saudara, berdoa bukan hanya bagaimana kita memanjatkan doa itu, tapi bagaimana sikap hati kita kepada orang lain juga. Bagi Tuhan itu penting, saudara. Jadi kalau sekalipun saudara tekun berdoa, gigih berdoa, tetapi jika hati saudara tidak benar terhadap orang lain, itu salah di hadapan Tuhan. Itu cara doa yang salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengabulkan, jangankan mengabulkan doa. Ayat 14 dan 15 itu ditegaskan, mengampuni kamu pun tidak, jika kamu tidak mengampuni orang lain. Jadi saudara, sehubungan dengan sikap hati kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain, dalam hidup ini akan selalu ada saudara, orang-orang yang menyakiti hatilah, orang-orang yang membuat saudara tersinggung,
membuat saudara sakit hati, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu dia sengaja, apakah itu dia tidak sengaja, dan sebagainya. Tetapi apapun itu dan apapun alasannya, firman Allah menegaskan supaya saudara melepaskan pengampunan dan tidak membenci orang lain. Jika saudara mau permohonan dan doa saudara dikabulkan. Karena dalam saudara berdoa, saudara harus punya sikap hati yang benar, yaitu memberi pengampunan kepada orang lain. Mungkin keluarga saudara, mungkin pasangan hidup saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin sahabat saudara, atau siapapun itu yang mungkin hari ini ada alasan untuk saudara sakit hati terhadap dia. Jika saudara mau doa saudara berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta. Dan mungkin malah lebih jauh lagi saudara berkata, enak sekali dia kalau aku ampuni dia sudah menyakiti hatiku. Dengar saudara, ketika saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, bukan dia yang beruntung, tetapi saudara yang beruntung. Karena ketika saudara mengampuni orang, saudara punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dengan sikap hati yang benar terhadap orang lain, maka itu menjadi doa yang berkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya milikilah sikap hati yang benar. Itulah cara berdoa yang benar. Dan kemudian di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar saudara, yang lebih penting daripada jawaban doa kita adalah kita tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terlalu banyak jawaban doa akhirnya menghancurkan kehidupan seseorang, karena jawaban doa itu menjadi pencobaan bagi dia. Itu sebabnya Yesus mengajarkan di sini cara berdoa yang benar adalah supaya jangan sampai murid-muridnya, jangan sampai saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan oleh karena doa-doa kita, oleh karena jawaban doa kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana jawaban doa bisa menjadi pencobaan, bisa menjatuhkan kita? Satu kali, ada satu keluarga yang meminta doa kepada saya, saudara. Keadaan mereka begitu sulit. Mereka memiliki hutang yang banyak, dan kemudian kebutuhan sehari-hari mereka pun begitu sulitnya, dan mereka sakit-sakitan. Begitu menyedihkan dan memprihatinkannya kehidupan mereka. Tapi kemudian mereka datang beribadah, lalu saudara, mereka meminta doa, dan saya pun berdoa dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan supaya mereka diberkati. Dan singkat cerita, akhirnya mereka diberkati, bahkan sangat diberkati. Mereka diberkati dengan begitu berlimpah, dan akhirnya hutang-hutang mereka bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka bisa malah memberi tanah pertapakan, mereka bisa membangun rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan, akhirnya kepala keluarga dari keluarga ini akhirnya juga punya modal untuk berselingkuh. Dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berselingkuh dengan perempuan lain, dan akhirnya dia punya penyakit yang akhirnya penyakit itu juga menjangkit kepada keluarga yang lain, dan akhirnya saudara, keluarga itu begitu hancur. Hati saya sangat sedih melihat itu, saudara. Kenapa? Karena mereka datang memohon doa, dan kemudian saya berdoa dengan tulus, dan akhirnya Tuhan menjawab. Tetapi mereka malah gunakan jawaban doa itu untuk melakukan dosa. Itu yang mau Yesus ajarkan di sini, supaya jangan sampai murid-muridnya jatuh ke dalam pencobaan saat doa-doa mereka dijawab dan dikabulkan. Tapi biarlah jawaban doa itu tetap punya tujuan yang benar, tetap dilakukan, digunakan untuk tujuan yang benar. Puji Tuhan saudara, itulah cara berdoa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian hal kedua yang saya rindu kita belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah
Apa tujuan doa yang benar? Untuk apa seharusnya kita berdoa? Sekali lagi, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa sekalipun. Dan Allah itu juga Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi sebenarnya bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak berkuasa dan sebagainya, bukan di situ masalahnya. Tetapi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar dan apakah kita berdoa dengan tujuan yang benar. Cara berdoa kita sudah belajar, saudara. Sekarang kita lihat apa seharusnya tujuan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita melihat mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kemudian ayat 11 mulai dipanjatkan permohonan dan doa di sana. Saya memahami doa Bapa kami ini, saudara, bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tujuannya ada pada ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya doa-doa permohonan kita yang kita panjatkan dengan cara yang benar, tujuan dari itu seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah pengagungan bagi Tuhan. Dan seharusnya doa kita, jawaban doa kita gunakan untuk pengagungan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya, itu yang utama yang seharusnya dikerjakan, saudara. Tetapi yang menjadi masalah seringkali adalah orang berdoa sekali lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan keegoisan. Seharusnya doa-doa itu tujuannya adalah untuk kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan juga menegaskan, saudara, kamu berdoa tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu hendak menggunakan apa yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kenapa doa tidak dijawab? Karena doa itu tujuannya salah, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi seharusnya doa-doa kita untuk apa? Permohonan kita untuk apa? Kalau doa kita dijawab untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pengagungan bagi nama Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Itulah seharusnya tujuan dari doa kita dan jawaban dari doa-doa kita. Sekali lagi, saudara, seringkali jawaban doa malah akhirnya menyakiti hati Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia begitu susah, dia memohon doa, dan ketika doanya dijawab, malah dia melakukan dosa, berselingkuh. Saudara, ada kasus yang lain. Satu kali seorang anak Tuhan, dia membuka usaha, dan kemudian dia minta doa supaya usahanya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian usaha ini begitu diberkati oleh Tuhan. Omsetnya sudah begitu besarnya, dan mereka begitu sibuk menjalankan usaha ini dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu mereka datang beribadah karena mereka orang yang cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Senin sampai Sabtu mereka berjuang, berusaha mengembangkan bisnis, dan akhirnya sangat maju. Di hari Minggu mereka datang beribadah, mereka layani Tuhan. Tetapi satu kali, saudara, lama satu kali mereka berkata, ayo kita rekreasi sekali. Dan kemudian akhirnya mereka cari hari, tidak ada hari, karena Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Dan hari yang longgar adalah hari Minggu. Dan mereka berkata, gimana kita rekreasi hari Minggu, kita harus beribadah dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah, gak apa-apalah,
Sekali kita tidak beribadah hari Minggu tidak apa-apa, nanti minggu depan kita beribadah lagi. Dan akhirnya mereka lakukan, saudara. Mereka akhirnya rekreasi pada hari Minggu. Tetapi lama-kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan. Hari Minggu menjadi hari rekreasi. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Akhirnya mereka makin jauh dari Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, begitu capeknya mereka mengembangkan bisnis mereka. Hari Minggu adalah hari untuk mereka cari kebahagiaan, rekreasi, dan sebagainya. Tentu saja itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Tuhan memberkati mereka, tapi akhirnya berkat itu membuat mereka meninggalkan Tuhan. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, usaha itu makin maju, tetapi satu kali akhirnya usaha itu bangkrut karena kena tipu. Dan hancur, keluarga itu juga hancur, berantakan. Saudara, dengar. Allah ingin supaya berkat yang Dia beri digunakan bagi kemuliaannya. Seharusnya semakin diberkati, semakin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu seharusnya tujuan dari doa. Jangan sampai jawaban doa itu malah menyakiti hati Tuhan. Jadi mari naikkan doa-doa saudara dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Tujuan doa yang pertama adalah harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di ayat 10, datanglah kerajaanmu. Tujuan doa yang kedua adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk menghadirkan otoritas Allah. Allah memerintah, Allah berkuasa di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini, pekerjaannya berkembang di bumi ini. Pekerjaannya yang menghadirkan kerajaannya di bumi ini, saudara. Ketika pekerjaannya semakin maju, maka kerajaannya juga semakin luas berkembang di bumi ini. Dan seharusnya doa-doa kita digunakan untuk itu, saudara. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, mengembangkan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaannya juga semakin luas di bumi ini, semakin Dia berkuasa di bumi ini. Saudara, jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu dalam doa-doa mereka, dan jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu ketika doa-doa mereka dijawab, maka kerajaan Allah akan hadir, semakin berkembang dan semakin maju. Pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang, semakin maju di bumi ini, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak umat-umat Tuhan berdoa, berseru. Mungkin di awal mereka berjanji, nanti kalau aku berdoa, doaku dijawab, aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab, semuanya hanya untuk aku, dan aku. Untuk keegoisan pribadi, untuk hawa nafsu pribadi. Janji dan nasarnya pun dilupakan. Dengar, saudara, seharusnya doa-doa kita, jawaban doa kita itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Pekerjaan Tuhan harus dikembangkan, sehingga ketika pekerjaan Tuhan dikembangkan, maka di sanalah kerajaannya semakin nyata di bumi ini. Itu sebabnya gunakanlah doa kita, jawaban doa kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Lihat dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, dalam lingkungan saudara di gereja lokal saudara, adakah saudara sudah menggunakan berkat-berkat Tuhan yang saudara alami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Atau semuanya saudara hanya gunakan untuk keegoisan pribadi? Mari kita hadirkan kerajaan Allah di bumi, saudara, dengan menggunakan berkat Tuhan, jawaban doa yang kita terima untuk memperluas kerajaannya.
Kemudian yang terakhir saudara, yang menjadi tujuan doa seharusnya, masih ayat yang 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jawaban doa itu seharusnya adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi seharusnya doa-doa kita itu seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jawaban doa kita juga seharusnya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ketika doa kita dijawab, seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas jawaban doa ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya kita menggunakan apa yang menjadi jawaban doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, seperti tadi saudara, terlalu banyak orang akhirnya menggunakan jawaban doa yang diberi oleh Tuhan, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan seharusnya itu semua digunakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk apa kita hidup di dunia ini saudara? Bukankah untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Apakah saudara mau hidup di dunia ini hanya untuk menumpuk harta, lalu kemudian saudara mati, saudara tinggalkan semua dan masuk neraka sampai selamanya? Saya percaya kita ingin hidup yang sekali dan singkat di dunia ini, kita tidak salah menjalaninya. Dan saya percaya setelah kita menyelesaikan semuanya, kita rindu kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hidup ini, jalani dengan benar. Dalam kita berdoa di dunia ini, berdoalah dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Untuk apa saudara? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita tercipta? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita berdoa dan doa kita dijawab? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semuanya akhirnya bermuara kepada kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika saudara berdoa, pahamilah kehendak Tuhan. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, gunakanlah itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan firman Tuhan bersama tentang doa Bapa kami, di mana melalui doa Bapa kami kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa dengan cara yang benar, dan kita harus berdoa dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan untuk mewujudkan kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga saudara mulai belajar berdoa dengan cara yang benar dan berdoa dengan tujuan yang benar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dalam renungan malam hari ini kami kembali sudah belajar bagaimana seharusnya kami berdoa dan untuk apa seharusnya kami berdoa. Dan kami sudah belajar bahwa dalam doa kami harus berdoa dengan ketulusan, karena itulah cara berdoa yang benar. Dan dalam doa-doa kami seharusnya kami memohon dengan cara yang benar, yaitu untuk kebutuhan mendasar kami, apa yang perlu, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kami, tetapi apa yang mendasar. Dan dalam kami berdoa juga kami harus punya sikap hati yang benar kepada orang lain, mengampuni orang lain. Dan dalam doa-doa kami itu Tuhan, kami rindu supaya kami tetap ada di jalan yang benar, tetap ada di jalur yang benar, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami sudah belajar juga apa yang menjadi tujuan doa kami, yaitu supaya nama-Mu dimuliakan, supaya kerajaan-Mu dinyatakan, dan supaya kehendak-Mu dinyatakan. Bapa yang baik, kami akan terus berdoa dengan cara yang benar, dan kami akan terus berdoa untuk tujuan yang benar. Kami rindu jawaban-jawaban doa kami, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi, memperluas dan mengembangkan pekerjaan-Mu, dan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan firman-Mu malam hari ini, yang menyadarkan kami untuk apa dan bagaimana seharusnya kami berdoa.
Terpujilah namamu Bapa, kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman Tuhan untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah, dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini,
Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau
Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan
Ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu
atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi,
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.